Selamat sore anak semua. Baiklah, Bapak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini anak semua pada ceria ya? Ada yang kok ceria pada hari ini? Kemarin sebelum bertemu sama Bapak nggak ceria, sekarang bertemu sama Bapak ceria. Ada panggilan di Bapak? Oke, baiklah. Anak-anak semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengawali pelajaran kita pada hari ini. Tolong ketua kelas dibimbing doanya terlebih dahulu. Saya persilakan. Selamatnya Pak Devi. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Coba anak-anak lihat di sekitar kalian apakah masih ada sampah. Kalau ada sampah yang silakan Bapak diambil. Keluar dari kelas nanti dibuang di kotak sampah. Supaya dalam keadaan kelas ini kita bersih, supaya kita belajarnya nyaman dan fokus dalam pembelajaran. Oke anak-anak semua, di sini kita akan belajar tentang materi Syiar Iman. Apa sih Syiar Iman itu? Ada yang tahu? Belum ya? Sebelumnya kita mempelajari tentang iman. Nah, kalau iman pada tahu nggak iman itu apa? Apa itu iman? Ayo. Iman adalah yakin atau percaya. Nah, iman secara bahasa. Nah, coba ini tolong dibaca bersama-sama. Stop. Nah, ini merupakan pengertian iman. Iman adalah keyakinan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya atau bukunya yang berjudul Al-Umum itu mendefinisikan iman. Ketika salah satu iman atau cabangnya itu tidak dilaksanakan, maka iman tersebut tidak sempurna. Nah, itu dalam kitabnya Imam Syafi'i yang berjudul Al-Umum. Nah, coba baca pengertian syabul iman apa? Syabul sempurna iman seseorang. Oke, selanjutnya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kurang besar. Bentar ya. Nah, seperti waktu kita di SD itu pernah diajarin apa aja tampilan. Nah, coba tampilan tersebut dibaca. Nah. Yang pertama, itu penampilan. Tapi penampilan tersebut jika tidak dilengkapi oleh cabang-cabang iman tadi, maka iman ini tidak sempurna. Nah, apa cabang-cabang iman tadi yang akan kita bahas? Nah, cabang-cabang iman atau syabul iman itu disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Disebutkan dalam hadis itu terdapat 77 cabang atau syabul yang disebut syabul iman tadi. Ada 77 cabang tertentu. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah memikirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Nah, oke, next. Nah, di sini cabang iman tadi dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, cabang yang berkaitan dengan hati, akidah. Terus yang kedua, cabang yang berkaitan dengan perbuatan. Yang terakhir adalah cabang yang berkaitan dengan ucapan atau lisan.
iman yang berkaitan dengan perbuatan itu ada 30 cabang. Nah, terus sedangkan cabang yang berkaitan dengan haji akidah itu berjumlah 40 cabang iman. Sedangkan cabang yang berkaitan dengan ucapan atau lisan itu ada 7. Oke, next. Paham? Oke, Paham ya? Paham. Paham ya? Bisa saya menyebutkan garu, berarti lalu kan? yang kamu dengar. Iya, yang kami dengar. Jangan apa itu ya. Oke? 1, 2, 3 mulai ya. Coba pegang dagumu, coba pegang lidahmu, Yuk, lidah. permainan. Coba pegang telingamu, coba pegang apa ya? Alismu, coba pegang rambutmu. Oke, terima kasih. Pegang apa? Nah, setelah sedikit atau kami pribadi, ini ada beberapa tugas. Tugas merah atau sembilan? 10. Coba sampean analisis, terus presentasikan. Yang pertama, nomor 1 analisis cabang iman dalam akidah, niat akidah dan hati. Terus yang kedua, nomor 2 menganalisis cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Nah, masih ingat kan tadi apa aja? Ya, terus yang ketiga, mulai kita menganalisis cabang iman tentang perbuatan anggota PKK atau yang berkaitan dengan perbuatan. Nah, baiklah anak-anak, silakan bagi ke dalam kelompok. Kita akan berdiskusi bersama. Yang pertama akan berdiskusi atau yang nantinya akan mempresentasikan cabang iman yang berkaitan dengan hati. Yang kelompok kedua akan mendiskusikan cabang yang berkaitan dengan lisan. Yang ketiga cabang yang berkaitan dengan perbuatan atau tubuh. Nah, silakan bagi ke dalam 3 kelompok. Apakah anak-anak ada kesulitan? Oke, sudah belum? Nah, perwakilan kelompok pertama coba maju di depan kita baca. Nanti sebutkan contoh cabang iman yang berkaitan dengan hati. Kelompok pertama. Kelompok pertama. Kelompok 1 belum siap. Oh, masuk kelompok 2 yang sudah siap. Kelompok 4 siap. Yang sudah siap siapa? Kelompok mana? Kelompok 3. Ayo silakan maju ke depan. Nah, di sini. Nah, tadi kan sampai kelompok 3 ya. Nah, coba sampaikan hasil diskusi sampai tadi dengan kelompok 3 yang mendiskusikan contoh cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan atau tubuh. Tolong sebutkan minimal 3. Ada berapa tadi? Apa aja? Yang pertama sholat, zakat, dan puasa. Iman itu ada yang puasa. Nah, dari ketiga contoh tersebut itu sampai sudah melakukan apa saja? Sudah semua. Oke, tepuk tangan dulu.
kembali. Nah, kelompok yang lain sudah siap? Kelompok 2 dan 1 yang belum menyampaikan, masih diskusinya. Kelompok 2 siap? Ayo, silakan. Silakan. Berdiri di situ nggak apa-apa. Kelompok 2 cabang yang berkaitan dengan cabang analisa. Yang pertama Al-Quran, yang kedua berzikir. Maksudnya Lisan. jenis. Ya, maksudnya jenis cabang yang berkaitan dengan lisan. Itu contohnya apa? Contohnya seperti membaca Al-Quran. Yang kedua berzikir. Oke, baiklah. Terima kasih. Yang kelompok 1 tadi hasilnya apa? Ada 3, Pak. Ada 3. Nah, tolong sebutkan. Apa itu? Ikhlas, yang kedua sabar, yang ketiga tawakal. Oke, terima kasih. Berarti tuntas semua pembelajaran hari ini terkait contoh cabang iman atau syukur iman. Nah, oke, kita simpulkan bersama-sama. Iman tadi apa, anak-anak? Percaya. Yakin. Nah, sedangkan syukur iman tadi apa? Sabar. Cabang-cabang iman. Iman yang berkaitan dengan lisan jumlahnya ada berapa? 7. Ada 7. Iman yang berkaitan dengan hati, akidah atau yang itu ada 40. Nah, sedangkan iman yang berkaitan dengan perbuatan atau tubuh itu ada jumlahnya ada berapa, anak? 30. Ada 30. Nah, oke, next. Bisa kita garis bawahi bahwa suatu iman itu adalah cabang-cabang iman atau pelengkap penampilan iman tadi. Kalau penampilan itu sudah kita yakini, tapi itu belum sempurna kalau kita tidak mengamalkan ke 77 cabang iman tadi. Menurut Imam Syafi'i ya. Nah, oke, mungkin itu penyampaian materi dari Bapak. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak ada, Pak. Cukup ya? Oke, baiklah. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hari ini. Nihil, Pak. Nihil. Oke. Nihil nggak hadir. Oke, terima kasih. Marilah kita tutup bersama-sama pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, berkah bagi kita semua, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, akhir sebelum kita sama tutup, dimohon pada ketua kelas untuk menutup dengan doa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.